Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas TI 3A ingin membuat video UTS Informasi Manajemen. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada saya sendiri, Alwan Alawi, narasi 9, dengan NIM 2141720178. Dan teman saya, Rizky Angkata Putra Sasongko, narasi 24, dengan NIM 21417123. UTS-nya kami mengambil 3 topik dari 5 topik yang telah disediakan pada jurusan kami. Topik yang kami ambil ada perencanaan, produksi, distribusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya untuk sebuah sistem informasi manajemen dalam sebuah organisasi adalah bagian penting dari infrastruktur teknologi informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Ada beberapa hal yang harus diketahui atau diikuti sebuah organisasi untuk jika ingin sebuah organisasi buka suatu bisnis. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan melibatkan perencanaan strategis mengenai data yang akan dikumpulkan. Yang kedua, produksi. Produksi melibatkan pengumpulan dan pengolahan data. Dan yang ketiga, distribusi. Distribusi melibatkan penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya, perencanaan akan dijelaskan teman saya. Oke, untuk perencanaan dalam sistem informasi manajemen melibatkan perencanaan strategis mengenai data yang akan dikumpulkan, bagaimana data tersebut akan diolah, serta siapa yang membutuhkan data tersebut. Untuk contohnya dari perencanaan ini sendiri adalah perusahaan e-commerce merencanakan bagaimana data penjualan online dikumpulkan, dianalisa, dan dibagikan ke departemen penjualan. Hubungannya dari perencanaan dengan sistem manajemen adalah perencanaan data yang baik, membantu organisasi mengidentifikasikan kebutuhan informasi, mengatur sumber daya untuk membuat data, dan memastikan data tersedia untuk departemen yang dibutuhkan. Selanjutnya, untuk langkah-langkah dari perencanaan itu sendiri adalah yang pertama ada sistem strategi informasi dan perencanaan data. Strategi informasi itu sendiri adalah langkah pertama dalam perencanaan sistem informasi manajemen. Organisasi harus menentukan bagaimana informasi akan digunakan untuk mencakup tujuan bisnisnya. Contohnya dari yang setelah saya jelaskan yaitu e-commerce, mungkin merencanakan strategi informasi untuk melakukan sebuah strategi ke depannya. Terus ya ada perencanaan data. Perencanaan data sendiri melibatkan sumber data, mengidentifikasi data yang perlu dikumpulkan, dan menentukan bagaimana data dipisahkan, diatur untuk mencakup pemeliharaan data dan penyimpanan yang sesuai. Contohnya yaitu perusahaan harus merencanakan cara mengumpulkan data transaksi penjualan dan dari situs webnya. Integrasi dengan data inventaris dapat menyimpan dalam bisnis data yang aman. Mungkin dari teman saya ingin menyanggah atau menambahkan sedikit, silakan. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit tentang perencanaan. Yang pertama, perencanaan proses bisnis. Proses bisnis perlu direncanakan untuk mengintegrasikan sistem informasi. Organisasi harus memutuskan bagaimana data dan informasi yang mengalir dalam berbagai departemen dan berbagai organisasi. Selanjutnya, keamanan dan kepatuhan. Perencanaan sistem informasi manajemen harus mencakup strategi keamanan dan kepatuhan data. Ini termasuk menentukan bagaimana data akan dilindungi dari ancaman cyber dan memastikan organisasi mematuhi peraturan perlindungan data yang berlaku. Sebagai contoh, perusahaan yang mengumpulkan data pelanggan yang sensitif, seperti nomor kartu kredit, harus merencanakan langkah-langkah keamanan yang ketat seperti enkripsi data dan pengawasan akses. Selanjutnya, yaitu produksi. Produksi dalam sistem informasi manajemen melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi organisasi. Hubungan produksi dan dengan sistem informasi manajemen yaitu
langkah awal dalam siklus informasi, produksi data yang baik memastikan bahwa organisasi memiliki bahan baku informasi yang cukup untuk digunakan dan pengambilan keputusan. Untuk langkah-langkah produksi yang melibatkan sistem informasi manajemen dalam sebuah organisasi mencakup proses pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data mentah untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi organisasi. Yang pertama, pengumpulan data. Produksi dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber dalam organisasi. Data ini mencakup informasi transaksi harian, data pelanggan, data keuangan, dan berbagai data lain yang relevan. Sebagai contoh, perusahaan e-commerce mengumpulkan data penjualan harian yang mencakup detail produk yang terjual, harga, dan tanggal penjualan. Selanjutnya, pengolahan data. Setelah data terkumpul, data tersebut kemudian diolah menjadi format yang dapat digunakan. Proses pengolahan dapat mencakup perhitungan, klasifikasi, penggabungan, atau pemfilteran data. Sebagai contoh, perusahaan e-commerce yang telah dikumpulkan data dan diolah menghitung total penjualan per kategori produk, dan rata-rata penjualan harian. Mungkin dari sini ada yang ingin ditambahkan atau disanggah oleh teman saya. Mungkin saya ingin menambahkan beberapa langkah. Langkah selanjutnya yaitu penyimpanan data. Nah, data yang telah disimpan dalam basis data atau sistem informasi yang aman menyimpan data ini memastikan akses data yang konsisten dan andal. Contohnya yaitu data penjualan harian disimpan dalam basis data yang terpusat atau berbasis awan dan berorientasi. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu penghasilan informasi. Data yang telah dikumpulkan, diolah, dan disimpan, kemudian diambil untuk menghasilkan informasi. Yang informasi ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, contohnya yaitu data penjualan harian yang diolah dan disimpan dalam sebuah basis data. Sehingga dari data harian tersebut, perusahaan memiliki keputusan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam suatu perusahaan. Topik yang terakhir yaitu ada distribusi. Dalam distribusi ini melibatkan penyimpanan informasi yang dihasilkan kepada pemangku kepentingan yang memerlukan seperti manajemen dan staf. Contohnya dari distribusi ini adalah sebuah perusahaan dapat mendistribusikan laporan penjualan bulanan kepada manajemen eksekutif, laporan penjualan harian kepada manajemen penjualan, dan laporan stok kepada departemen gudang. Nah, hubungan dari distribusi dengan sistem informasi manajemen ini adalah distribusi informasi yang efisien memungkinkan pemangku eh, kepentingan mendapatkan data yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat waktu. Nah, langkah-langkah yang dapat diambil dari distribusi ini adalah yang pertama ada pengiriman informasi dan kustomisasi personal. Untuk pengiriman informasi distribusi melibatkan cara informasi dikirim kepada pemangku kepentingan yang memerlukan akses data tersebut. Contohnya dari pengiriman informasi ini adalah sebuah perusahaan dapat mengirimkan laporan penjualan harian kepada manajer dan penjualan email setiap pagi. Lalu ada kostuminasi personal, yaitu distribusi informasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penerima. Contohnya dari eh, kostuminasi dan personal ini adalah seorang manajer keuangan mungkin menerima laporan keuangan bulanan yang berbeda dari seorang manajer penjualan sesuai dengan fokus dan tanggung jawab mereka. Dari yang saya jelaskan tadi, mungkin teman saya ingin menambah sedikit, silakan. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit tentang distribusi. Yang pertama ada keamanan akses. Distribusi juga melibatkan aspek keamanan, yaitu mengatur siapa yang memiliki akses ke informasi dan bagaimana akses tersebut diawasi dan diatur. Untuk contohnya seperti data karyawan yang sensitif harus didistribusikan hanya kepada staf dengan izin akses tertentu dan akses tersebut harus dipantau secara ketat. Selanjutnya yaitu opsi pengiriman. Distribusi dapat dilakukan melalui berbagai media atau platform seperti email, portal web, aplikasi seluler, saluran pesan instan, atau bahkan pencetakan laporan fisik.
Sebagai contoh, sebuah organisasi dapat memberikan fleksibilitas pada karyawan untuk mengakses laporan melalui aplikasi seluler atau portal web perusahaan. Dengan distribusi informasi yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen sampai ke tangan yang tepat pada waktu yang sesuai dan dalam format yang berguna. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik, kerjasama yang lebih efisien, dan penggunaan sumber daya yang optimal dalam organisasi. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Dari yang telah kami jelaskan tadi, dari perencanaan produksi distribusi, kami memiliki sebuah kesimpulan yaitu sistem informasi manajemen dalam sebuah organisasi memiliki proses perencanaan produksi dan distribusi. Informasi memiliki hubungan yang erat dan saling terkait dalam sebuah organisasi. Nah, ketiga langkah yang saling mendukung untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan diolah menjadi sebuah informasi yang bermanfaat, akhirnya sampai ke tangan yang tepat pada waktunya yang sesuai dalam format yang berguna. Dengan demikian, alur ini membantu organisasi dalam mengambil sebuah keputusan yang lebih baik dan efisiensi. Dalam proses pemanfaatan sumber daya yang optimal, keseluruhan proses ini merupakan bagian integritas dari pengolahan informasi yang sukses dalam organisasi. Sekian dalam video kami untuk memenuhi UTS Sistem Informasi Manajemen ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.